Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, tahukah Anda ada doa-doa tertentu yang sangat cepat dikabulkan oleh Allah? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kapan dan bagaimana doa itu menjadi begitu mustajab. Sayangnya rahasia ini jarang sekali dibahas dan banyak kaum muslimin yang belum mengetahuinya. Padahal bisa jadi doa inilah yang menyelamatkan hidup kita di dunia dan akhirat. Maka tonton video ini sampai akhir, karena di bagian penutup nanti kita akan berdoa bersama, memohon agar Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, ketenangan, dan menjadikan doa-doa kita cepat dikabulkan olehnya. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video penuh hikmah dari channel Menebar Kebaikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, doa adalah senjata orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa adalah intinya ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya ketika kita berdoa, bukan hanya kita meminta, tetapi kita juga sedang beribadah. Doa bukan sekedar permintaan, melainkan bentuk penghambaan, pengakuan bahwa kita lemah tanpa pertolongan Allah. Namun sering muncul pertanyaan, kenapa doa saya belum dikabulkan? Kenapa orang lain mudah terkabul, tapi saya tidak? Disinilah kita perlu memahami rahasia-rahasia doa yang paling cepat dikabulkan, sebagaimana diajarkan Al-Quran dan hadis. Ada beberapa waktu tertentu yang merupakan waktu yang mustajab untuk terkabulnya doa. Yang pertama adalah sepertiga malam terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rob kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, saat orang lain tidur terlelap, ada sebagian orang yang bangun, mengambil air wudhu, lalu bermunajat kepada Allah. Doa yang keluar dari hati yang ikhlas di waktu ini bagaikan panah tepat sasaran. Waktu yang kedua adalah antara azan dan iqamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud.
Maka jangan sia-siakan momen emas ini. Setelah mendengar azan, angkat tangan dan berdoalah dengan penuh harap. Waktu yang ketiga adalah sujud dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba paling dekat dengan Rabb-Nya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Sujud bukan hanya gerakan fisik, tetapi momen ketika kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah. Doa tidak hanya dilihat dari kata-katanya, tetapi dari kondisi hati saat berdoa. Yang pertama adalah doa orang yang terzalimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa ini bagaikan api yang langsung menembus langit. Allah janji akan mengabulkannya, meskipun tidak langsung. Yang kedua adalah doa orang yang sedang dalam kesulitan. Al-Quran menyebutkan kisah Nabi Yunus ketika ditelan ikan. Beliau berdoa dengan doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka Allah selamatkan beliau dari kegelapan perut ikan. Dari sini kita belajar, doa yang keluar dari hati yang hancur dan penuh penyesalan seringkali lebih cepat dikabulkan. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, seringkali doa kita tertahan bukan karena Allah tidak mau memberi, tapi karena adab kita kurang benar. Berikut ini adalah beberapa adab dalam berdoa agar cepat dikabulkan. Yang pertama adalah memulai dengan memuji Allah dan bersolawat atas Nabi, seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awali doa dengan tahmid dan sholawat, lalu tutup pula dengan sholawat. Yang kedua, berdoa menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Ini adalah sunnah yang memperindah doa kita. Yang ketiga adalah berdoa dengan penuh keyakinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dengan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat adalah mengulang doa sebanyak 3 kali, seperti kebiasaan Nabi ketika meminta sesuatu. Beliau mengulanginya hingga 3 kali. Inilah inti pembahasan yang jarang dibicarakan. Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa yang kita panjatkan untuk orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan adalah doa yang mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan setiap kali ia berdoa kebaikan untuk saudaranya. Malaikat itu berkata, "Amin." Dan engkau pun mendapatkan seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Saat kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan hal yang sama untuk kita. Inilah rahasia mengapa doa semacam ini sangat cepat sampai kepada Allah. Sobat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Namun ada juga doa yang tidak akan dikabulkan. Yang pertama adalah doa untuk memutus silaturahmi. Yang kedua, doa yang mengandung dosa atau permintaan keburukan. Dan yang ketiga adalah doa tanpa kesungguhan, sekedar ucapan bibir. Maka berhati-hatilah, jangan sampai doa kita justru menjadi penghalang datangnya rahmat Allah. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Sebelum kita akhiri video ini, mari kita tundukkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkaulah yang maha mendengar setiap bisikan hati kami. Engkaulah yang maha mengetahui apa yang kami butuhkan, bahkan sebelum kami memintanya. Ya Allah, sehatkanlah tubuh kami, kuatkanlah jasad kami, agar dengan badan yang sehat ini, kami bisa lebih rajin sholat, beribadah, dan menebar kebaikan Islam di muka bumimu. Ya Allah, jangan biarkan penyakit melemahkan semangat kami dalam mencari ridho-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak ini, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan semua muslimin dan muslimat. Jadikanlah doa kami penolong di akhirat, dan jadikanlah hidup kami penuh keberkahan. Ya Allah, jika hati kami lemah, kuatkanlah. Jika langkah kami goyah, teguhkanlah. Jika kami lalai, bangunkanlah dengan rahmat-Mu. Dan jika ajal kami tiba, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, klik tombol like, bagikan kepada teman-teman Anda, dan tekan tombol subscribe agar semakin banyak saudara kita yang merasakan manfaat dari ilmu dan doa ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.